Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Serasa. Satu abad perjalanan Muslim Ahmadiyah Indonesia adalah perjalanan mencari, memahami, dan mengamalkan karunia terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia, yaitu Al-Quran Al-Karim. Nah, selama sepekan ini, semangat Tasyakur 100 tahun kita, ini kita penuhi dengan upaya membumikan Al-Quran, mulai dari seminar nasional yang mengapresiasi terjemahan lintas organisasi dan juga lintas generasi, sampai dengan perlombaan tilawah yang diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh pelosok negeri. Nah, malam ini dalam Serasa edisi ke-8 kita hadirkan 10 laporan yang membuktikan bahwa kunci dari kedamaian dan kerukunan adalah literasi Al-Quran yang mendalam. Dan tentunya juga pengabdian yang tulus untuk bisa merangkul semua tanpa sekat. Mari kita buka lembaran inspirasi kita dari sebuah pengakuan akademis yang menyejukkan. Sebuah penegasan ini datang dari dunia akademis. Seminar Nasional Sejarah Terjemah dan Tafsir di Indonesia yang digelar Jemaat Ahmadiyah di Tangerang ini menuai pujian dari Dr. Menachem Ali, dosen Filologi Islam Asia Tenggara dari Universitas Airlangga. Nah, beliau secara khusus mengapresiasi keunikan terjemahan Al-Quran Ahmadiyah karena kemampuannya menghadirkan referensi lintas agama dan budaya. Seminar ini dilaksanakan pada Sabtu 8 November 2025 di Tangerang sebagai bagian dari rangkaian menuju Lomba MTQ Tasyakur 100 Tahun Ahmadiyah. Narasumber utama, Dr. Menachem Ali, menyoroti kontribusi besar komunitas Ahmadiyah dalam menyebarkan pemahaman Al-Quran lintas budaya. Beliau menilai terjemahan Al-Quran yang digarap Ahmadiyah memiliki keunikan karena menghadirkan referensi lintas agama, dikutip dari tradisi Yahudi, Nasrani, bahkan tradisi lain. Dr. Menachem Ali menegaskan pentingnya generasi muda meneliti Al-Quran dari berbagai perspektif, tanpa terbatas pada sekat keagamaan. Ada sesuatu yang unik yang saya lihat dalam terjemahan Quran yang digarap oleh kalangan Ahmadiyah, terutama dalam konteks menghadirkan referensi lintas agama. Di situ ada referensi yang dikutip dari tradisi Yahudi, ada juga dari tradisi Nasrani, bahkan ada juga dari tradisi-tradisi lain yang tentu saja itu dihadirkan dalam konteks bahasa Indonesia. Namun untuk memperdalamnya bisa mengkaji berdasarkan teks yang sumber. Dan saya kira itu kewajiban bagi saudara-saudara komunitas generasi Gen Z, terutama dari kalangan Ahmadiyah ataupun kalangan non-Ahmadiyah untuk belajar bersama. Quran sekarang itu tidak hanya dipelajari oleh komunitas Muslim, tapi juga dipelajari oleh komunitas non-Muslim di Eropa. Dan saya kira itu merupakan marwah Quran yang hadir di tengah-tengah manusia yang hidup di era modern sekarang. Al-Quran sebagai sumber ilmu yang tidak terbatas ya. Dan dari apresiasi akademisi kita beralih ke dukungan nyata dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Penguatan literasi Al-Quran adalah tugas kita bersama. Nah, Kementerian Agama Republik Indonesia ini menyampaikan dukungan terhadap kegiatan keagamaan yang mendorong peningkatan literasi Al-Quran, seperti Seminar Al-Quran Nasional dan MTQ dari Tasyakur 100 tahun yang digelar Jemaat Ahmadiyah di Masjid Mahmudah, Tangerang. Kemenak melalui Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam, Bapak Dedi Slamet Riyadi, ini mengingatkan bahwa literasi ini bukan hanya soal membaca, tetapi juga pemahaman pesan moral dan spiritual di dalamnya. Bapak Dedi Slamet Riyadi hadir di Masjid Mahmudah Tangerang pada Sabtu 8 November 2025. Beliau menjelaskan bahwa tingkat literasi Al-Quran umat Islam di Indonesia masih perlu ditingkatkan karena masih banyak yang belum lancar membaca huruf Al-Quran, apalagi memahami nilainya. Kemendak mengapresiasi peran aktif Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia dalam memperluas pemahaman Al-Quran. Dengan harapan, pemahaman yang benar akan mencegah kekerasan atau kejahatan atas nama agama. Jadi dengan upaya yang terus-terusan, baik dari pemerintah maupun dari berbagai komunitas, termasuk juga Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, mudah-mudahan ya kita menjadi Muslim yang lebih baik lagi, yang memahami Al-Quran secara lebih dalam dan lebih luas lagi gitu. Sehingga benar-benar Al-Quran dan juga Islam menjadi rahmatan lil alamin.
Pemahaman yang benar memancarkan kedamaian, ya. Lantas bagaimana Jemaat Ahmadiyah mewujudkan misi mulia ini dalam skala global? Inilah ikhtiar global Jemaat Ahmadiyah, yaitu menghadirkan Al-Quran ke dalam 100 bahasa utama di dunia. Dan dalam sambutannya pada acara seminar dan MTQ di Tangerang, Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia Bapak Zaki Firdaus Syahid menyampaikan komitmen ini sebagai bagian dari misi dakwah, di mana hingga saat ini sudah lebih dari 70 bahasa telah diterjemahkan. Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia menyampaikan hal ini pada Sabtu 8 November 2025 di Masjid Mahmudah Tangerang sebagai rangkaian Tasyakur 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Beliau menyatakan, Al-Quran adalah karunia terbesar yang mencakup seluruh kebutuhan umat manusia, baik duniawi maupun rohani, dan menjadi pedoman sampai akhir zaman. Program penerjemahan Al-Quran ke 100 bahasa, termasuk bahasa daerah seperti Jawa dan Sunda di Indonesia, merupakan bagian dari misi Jemaat Ahmadiyah di lebih dari 200 negara, dengan tujuan meningkatkan standar akhlak dan perilaku seseorang. Mengenai Al-Quran tentu tidak ada habis-habisnya ya. Bagaimana Al-Quran merupakan karunia terbesar dan juga mukjizat terbesar Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada umat manusia, yang menjadi sumber karunia, sumber ilmu, dan juga tuntunan pedoman kita semua umat muslim sampai dengan akhir zaman. Sungguh upaya yang mencerahkan peradaban, ya. Mari kita saksikan semangat cinta Al-Quran yang ditunjukkan oleh generasi muda di seluruh Indonesia. Semangat memancarkan Islam penuh cinta dan kedamaian ini benar-benar terasa di Tangerang. Ratusan qori dan qoriah dari Sabang sampai Merauke meramaikan musabakoh tilawatil Quran Tasyakur 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Nah, MTQ ini adalah wujud rasa syukur seabad pengabdian dan menjadi sarana untuk silaturahmi yang besar. MTQ ini digelar di Masjid Mahmudah Tangerang pada Sabtu 8 November 2025. Dari ratusan pendaftar daring, 65 peserta terbaik dari berbagai daerah dan kampus Islam lolos ke babak final offline. Ketua Pelaksana, Ustadz Dendi Ahmad Daud menyampaikan bahwa MTQ ini bertujuan mempererat ukhuwah serta menumbuhkan semangat memahami dan mengamalkan Al-Quran. Kegiatan ini juga melibatkan kolaborasi dengan Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia yang mendorong literasi tinggi dan perdebatan yang logis di kalangan mahasiswa. Kami ingin menghadirkan nuansa yang lebih dari sekedar berlomba. Selain kita bersilaturahmi, menjalin hubungan dengan saudara-saudara kita yang baru dikenal barangkali dari seluruh tanah air, dari berbagai latar belakang. Karena pada hakikatnya kita ini semua adalah saudara. Kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Al-Qur'anul Karim. Ilmu pengetahuan yang dipancarkan dengan cinta adalah kunci dari kerukunan. Dan inilah cerminan semangat itu di Gorontalo, di mana dialog juga menciptakan suasana damai. Menjaga suasana damai dan kondusif adalah sebuah komitmen. Nah, di Gorontalo, pengurus Jemaat Ahmadiyah menerima kunjungan penting dari tim Bakor Pakem atau Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat. Di kota Gorontalo juga tentunya ya. Nah, pertemuan ini menjadi bukti nyata dialog terbuka adalah kunci untuk memperkuat harmoni. Kunjungan tim Bakor Pakem yang terdiri lebih dari 15 instansi terkait, termasuk Kejaksaan Negeri, Kesbangpol, dan Polresta dilaksanakan di Masjid Baitul Futuh Kota Gorontalo pada Senin 3 November 2025. Atas permintaan pihak Kejaksaan Negeri, diskusi berlangsung santai dan kekeluargaan. Kasih Intel Kejaksaan menutup acara dengan pesan agar seluruh komponen masyarakat Kota Gorontalo tetap menjaga suasana damai, aman, dan tentram dalam setiap kegiatan. Kita kembali ke pengabdian nyata untuk lingkungan. Di Banjarnegara, Jemaat Ahmadiyah Pagentan ini ikut mensukseskan program penanaman 100.000 pohon yang merupakan program dalam menyambut 100 tahun Ahmadiyah di Indonesia. Nah, aksi penanaman 500 bibit pohon kayu balsa ini di lahan milik desa mendapat apresiasi langsung dari Kepala Desa Kasmaran sebagai kontribusi nyata bagi desa. Setelah komunikasi dengan Kepala Desa Kasmaran,
Jemaat Ahmadiyah Pagetan menanam 500 bibit pohon kayu balsa di lahan milik desa. Kepala Desa Endro mengapresiasi langkah Jemaat Ahmadiyah Pagetan yang telah melaksanakan kegiatan sangat baik dan turut berkontribusi kepada desa Kasmaran. Kegiatan yang dihadiri 20 orang ini berakhir sebelum siang hari dengan santap siang bersama, menunjukkan semangat guyup dan sukses. Menanam hari ini menuai manfaat di masa depan. Semangat persaudaraan juga tumbuh subur di Tangerang, kali ini bersama umat Kristiani. Love for all, hatred for none adalah jembatan persaudaraan. Di Tangerang, Masjid Ar-Rahmat milik Jemaat Muslim Ahmadiyah Peninggilan menerima kunjungan silaturahmi yang begitu hangat dari rombongan pendeta gereja Kristen Advent. Nah, pertemuan ini adalah inisiatif yang tulus yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar umat beragama dan juga berbagi pandangan. Rombongan 3 pendeta gereja Advent berkunjung ke Peace Center Jemaat Muslim Ahmadiyah Paninggilan pada Kamis 6 November 2025. Mubalik Jemaat Ahmadiyah Maulana Ataul Islam dan Maulana Aang Kunaidi memberikan sambutan dan penjelasan singkat mengenai Ahmadiyah. Kunjungan yang turut dihadiri kaum ibu Ahmadiyah ini disambut bahagia oleh pihak gereja yang menyatakan niat untuk melanjutkan kerjasama lintas iman di masa mendatang, termasuk rencana kunjungan balasan dari kelompok ibu-ibu gereja Advent. Indahnya kolaborasi yang menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan. Nah, dari kolaborasi, mari kita beralih ke pengabdian di bidang pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Pendidikan anak adalah hak setiap anak, ya. Dan di Batam, di Kepulauan Riau, Rumah Belajar Batam resmi dibuka oleh Ketua Daerah Lajnah Imailah Kepulauan Riau, Santi Saripah, sebagai rumah belajar perdana. Dan ini menampung anak-anak kurang mampu dari anggota jemaat dan juga warga sekitar Salat Center secara gratis. Peresmian Rumah Belajar Batam ini dilakukan oleh Santi Saripah, Ketua Daerah Lajnah Imailah Kepulauan Riau. Rumah belajar ini bertujuan membantu anak-anak sekitar Salat Center dan sebagai solusi nyata agar masyarakat Batam mendapat pendidikan yang layak serta mencegah buta huruf. Saat ini, Rambel ini memiliki 3 pengajar sukarela dan menampung 9 murid. 7 diantaranya dari warga sekitar. Para orang tua menyambut baik inisiatif gratis ini dengan harapan Rumah Belajar Batam dapat memperkuat silaturahmi. Pengabdian tulus yang membuka jalan bagi masa depan anak-anak, ya. Nah, semangat kebersamaan juga diwujudkan oleh para pemuda Ahmadi di Depok melalui olahraga. Olahraga adalah bahasa pemersatu. Nah, pemuda Ahmadiyah di Depok memilih bulu tangkis sebagai wadah untuk menjalin hubungan silaturahmi dan mempererat kebersamaan dengan warga sekitar masjid tentunya. Turnamen yang dipenuhi dengan semangat dan sportivitas ini menegaskan komitmen jemaat untuk membangun toleransi dan ukhuwah di lingkungan terdekat. Turnamen bulu tangkis ini digelar pada Sabtu 1 November 2025. Bertepat di lapangan bulu tangkis Masjid Al-Hidayah Jemaat Muslim Ahmadiyah Depok. Kegiatan ini diikuti oleh anggota Khudam dan warga sekitar. Ketua Pemuda Ahmadiyah Depok menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini akan terus digalakkan sebagai bentuk kontribusi nyata jemaat dalam membangun toleransi dan silaturahmi di tengah masyarakat. Sehat raganya, erat ukhuwahnya. Wah. Dan sebagai penutup berita utama malam ini, kita akan kembali ke Kalimantan menyaksikan peresmian sebuah rumah belajar lainnya. Jaringan pendidikan Jemaat Ahmadiyah terus meluas. Di Sintang, Kalimantan Barat, Rumah Belajar Al-Masrur di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, resmi diresmikan. Nah, pendirian ini merupakan bagian dari program 100 Rumah Belajar Sahabat JAI dan bentuk pengabdian di bidang sosial dan pendidikan. Peresmian oleh Jemaat Ahmadiyah Balai Gana ini berlangsung pada Selasa 28 Oktober 2025 sore, ditandai dengan doa bersama. Mubalik Daerah Kalbar II, Maulana Sajid Ahmad Sutikno, menyampaikan bahwa Rambel ini menjadi sarana komunikasi jemaat dengan masyarakat, sekaligus wadah membantu anak-anak belajar dan berkembang. Kegiatan ini gratis, terbuka untuk semua anak, termasuk non-muslim, dan sudah rutin berjalan sore hari, Senin hingga Kamis, dibimbing oleh para relawan Jemaat Ahmadiyah.
Sahabat serasa, dari pengakuan akademisi yang meluas hingga dukungan Kemenak terhadap literasi Al-Quran, dan dari dialog lintas iman hingga pembukaan rumah belajar gratis untuk anak bangsa. Nah, semua ini adalah cerminan paling otentik dari upaya untuk menyelami karunia Al-Quran, juga tentunya mengaplikasikan setiap ajarannya dan pengabdian nyata kepada kemanusiaan. Inilah inti dari semangat tasyakur kita ya dalam 100 tahun Muslim Ahmadiyah Indonesia. Jadi marilah kita terus memegang teguh literasi keagamaan yang mendalam, karena pemahaman yang benar akan selalu melahirkan love for all, hatred for none. Akhir kata, saya Fadli dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Mari kita terus memancarkan Islam yang penuh cinta dan kedamaian. Saksikan terus Serasa setiap Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda juga perlu ingat terus untuk mengunjungi berbagai media dari Warta Ahmadiyah dan kanal resmi Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk berbagi informasi dan inspirasi lengkap lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.